Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pegawai dari jajaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam majelis Ramadan kita. Dan pada sesi ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang kesempurnaan untuk menuju insan yang bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu sekalian, tentang menjaga kesempurnaan atau proses menuju kesempurnaan ini adalah proses yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah peristiwa, beliau pernah menyuruh seorang sahabat untuk menyempurnakan wudunya, bahkan diminta untuk mengulang lagi wudunya. Karena rupanya ada bagian yang belum terkena air, yang bagian yang wajib tapi belum terkena air. Maka kata Rasulullah diminta untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Nah ini. Jadi karena memang kesempurnaan sholat itu tergantung dari kesempurnaan wudunya, ya. Nah ini bagaimana Rasulullah sangat detail dalam hal ini. Ketika melihat ada seorang yang tidak sempurna wudunya, Rasul minta ulang lagi, sempurnakan lagi wudunya. Nah, jadi proses untuk kembali terus menyempurnakan dari ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah keseharian kita, itu sangat disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bagian dari terus kita memperbaiki performa kita, bagian dari menyempurnakan performa kita. Dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menyampaikan pada kita dorongan untuk kita mau terus memperbaiki diri kita, untuk merubah kondisi kita. Ini ayat yang cukup populer, sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi wa. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya seperti perintah Allah. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, dari bagian tengah ayat ini kita lihat, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di sini proses berubah menuju ke arah lebih sempurna, lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi buat orang lain, itu sebuah proses yang sangat didorong oleh Allah dan Rasulnya, ya. Baik, Bapak sekalian, kalau sekarang dalam dunia yang luar biasa kompetisinya, ada sebuah kalimat yang populer dalam berkompetisi, change or die, ya. Berubah atau mati, ya. Ini kita lihat perkembangan kalau dalam dunia komputer, ya. Dulu komputer mainframe besarnya itu satu ruangan besar dengan fungsi yang terbatas. Tapi makin lama orang terus tumbuh teknologinya, berubah teknologinya, makin mengecil, dan sekali lagi makin mengecil ini ukurannya mengecil, tapi secara fungsi makin luas, makin banyak fitur yang bisa dimanfaatkan, ya. Makin kecil lagi, dan sekarang adalah boleh dibilang dalam satu genggaman tangan ini sudah mewakili begitu banyak fitur yang di periode sebelumnya belum ada. Inilah bagian dari bagaimana berubah atau mati. Mereka yang tetap dalam keadaannya tidak berubah sesuai dengan perubahan zaman, dia akan mati, ya. Apalagi dalam dunia yang penuh kompetisi luar biasa sekarang ini, ya. Nah, ini kita lihat juga, ya, bagaimana perubahan yang ada dalam dunia teknologi komunikasi, handphone, ya. Dulu handphone besarnya seperti ini, ya, dengan fitur yang terbatas, teks yang terbatas, ya, koneksi yang juga terbatas, ya. Tapi lama-kelamaan makin mengecil. Ada perubahan-perubahan yang terus terjadi, ya. Nah, maka ya sekarang yang kita dapati semakin mengecil tapi dengan fungsi yang semakin luas. Hanya mereka yang tetap dalam produknya, tetap dalam kemampuannya, tidak berubah kapasitasnya, ya inilah yang akan ditinggal oleh zaman. Ya, karena ada perubahan yang luar biasa terus-menerus terjadi, ya. Inilah kalau kita coba tengok bagian dari sejarah besar muka bumi ini makhluk yang dulunya sempat berjaya pada zamannya, ya.
Dinosaurus ini ukurannya besar, menguasai pada zamannya, kekuatan begitu dahsyat. Tapi ketika terjadi perubahan yang drastis pada muka bumi ini, kalau kita tengok dari dalam sejarah, ada sebuah meteor besar yang menghunjam muka bumi, bekasnya masih ada di Siberia dengan diameter 2,5 km. Dan hunjaman meteor besar tadi membuat sebuah perubahan iklim secara global. Namun ternyata makhluk-makhluk besar seperti ini tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan akhirnya ya, mereka punah, ya, menjadi fosil hari ini. Ya. Sementara ada makhluk-makhluk lain yang lebih kecil dari mereka bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada dan bisa eksis sampai hari ini. Ya. Nah, kalau secara produk teknologi informasi, ini raksasa zaman dulu, ya. Mungkin di antara bapak ibu ada yang pernah memilikinya, ya. Ya, kalau ada yang punya berarti bisa ditebak lah usianya gitu, ya. Ini handphone sejuta umat bahasanya, ya. Luar biasa berjayanya. Tapi ketika dia merasa mapan, merasa tenang dengan teknologi yang ada, merasa akan terus unggul, sementara teknologi baru yang terus tumbuh dan sangat masif, inilah akhirnya sang raja ini menjadi tertinggal, dan itulah sekarang menjadi fosil bahasanya, ya. Inilah bagaimana change or die. Baik Bapak sekalian, potensi untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi sempurna lagi, Allah sudah berikan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Itu semua potensi Allah berikan pada kita semua, ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengerti sesuatu apapun. Dan Dia memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur, ya. Ini Masya Allah, nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan dengan nikmat ini saya yakin kita bisa untuk memberikan yang terbaik dalam performa kita ke depan untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, ya. Baik Bapak sekalian, tentang potensi yang sudah Allah berikan ini, inilah kalau kita pakai sebaik-baiknya luar biasa untuk bisa tetap eksis dalam kondisi yang ada seperti sekarang ini. Ini contoh profesi-profesi yang dulu sempat ada, tapi ketika ada perubahan, profesi ini menjadi tergusur. Inilah mungkin masih hangat di pikiran kita, di benak kita. Profesi apa ini? Ya, itulah profesi para penjaga di jalan tol, ya, yang mereka eksis dalam waktu yang cukup lama. Tapi ketika terjadi perubahan teknologi, inilah akhirnya ketika teknologi baru datang, bahwa pembayaran tidak lagi dengan menggunakan tunai, tapi dengan menggunakan pembayaran secara virtual, secara elektronik seperti ini. Yang inilah kemudian profesi ini menjadi profesi yang hilang, ya. Lalu kemudian yang kedua juga profesi ini, ya, ini profesi yang lazim kita temui kalau kita masuk ke sebuah bank, ya, para teller. Tapi kita dapati hari-hari ini semakin dikurangi, ya, teller-teller ini. Bahkan mungkin yang ada mulai dialih profesi pada yang lain. Kenapa? Karena ada perubahan besar yang terjadi. Inilah perubahan ketika profesi teller sudah banyak digantikan oleh elektronik yang ada, ya. ATM, internet banking, mobile banking. Orang bisa transaksi di mana saja, kapan saja, real time, tanpa harus antri, ya. Inilah sebuah perubahan yang pasti akan terus terjadi. Tinggal bagaimana kita terus menyempurnakan ikhtiar kita untuk bisa lebih baik dan bisa berhadapan dengan perubahan yang ada ini, ya. Bapak Ibu sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi mungkin juga lekat di pikiran kita profesi ini, ya. Ya, ini para ojek pangkalan yang mungkin bisa kita temui di pertigaan-pertigaan jalan utama yang dia punya rute normal, ya. Rute yang sudah tetap antara posko mereka dengan komplek atau dengan kampung, itulah rute normal mereka, ya. Tapi ketika kemudian ada teknologi baru, ya, inilah yang sangat sulit ketika mereka ingin tetap dalam keadaan zaman mereka, ya. Inilah ketika ada teknologi ojek online yang luar biasa perkembangannya, pertumbuhannya sangat dahsyat, luar biasa. Nah, inilah, ya. Jadi ketika para ojek-ojek pangkalan tadi mereka tidak mau berubah, mereka tetap ingin dalam zona rutin rute layanan mereka tidak mau belajar lagi, selesai urusannya, ya. Pintu-pintu rezeki mereka mungkin akan semakin menyempit dan semakin sedikit, ya. Nah, sementara mereka yang mau terus belajar,
otomatis belajar Android lagi, belajar aplikasi baru lagi, dan lebih dahsyat belajar wilayah baru yang harus mereka kunjungi dalam mengantar pelanggannya. Ini yang mereka akan terus eksis ya. Di sini proses penyempurnaan diri terus dilakukan karena Allah sudah memberikan pada kita semua potensi tadi untuk bisa menjawab perubahan zaman yang ada ya. Bapak sekalian, inilah maka penting betul kita untuk terus melakukan namanya peningkatan kapasitas diri kita, terus membangun kapasitas diri kita untuk menjadi lebih sempurna, lebih baik, dan bisa lebih bermanfaat bagi orang lain ya. Bapak sekalian, ini ada satu diskusi yang singkat tapi sangat menarik antara seorang manajer keuangan yang bertanya pada pimpinan perusahaannya. Ini pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda, bagaimana pendapat Bapak kalau kita sudah investasi besar untuk peningkatan kualitas SDM kita, kemudian mereka meninggalkan perusahaan kita ya. Kita sudah berikan pada mereka kesempatan belajar, kita berikan mereka kesempatan ikut diklat, kemudian juga kursus-kursus, bahkan kemudian kita berikan beasiswa untuk kuliah lagi. Namun setelah mereka pintar, mereka resign, meninggalkan perusahaan kita, meninggalkan institusi kita ya. Ini pertanyaan wajar dari seorang manajer keuangan ya. Kira-kira atas seandainya Bapak Ibu yang mendapat amanah sebagai pimpinan perusahaan tadi, apakah jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan dari sang manajer keuangan ini? Ya. Nah, silakan Bapak Ibu punya hak untuk memberikan jawaban sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi mari kita bandingkan jawaban kita dengan jawaban dari sang pimpinan perusahaan berikut ini. Dan dari jawaban ini kita tahu apa yang menjadi latar belakang pemikiran beliau. Kenapa beliau mau terus melakukan yang namanya investasi dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perhatikan jawaban dari sang pimpinan perusahaan ini. Ini jawaban beliau. Pikirkanlah bagaimana kalau kita tidak melakukan investasi besar tersebut, kita tidak mencerdaskan SDM yang kita miliki, kompetensi mereka tetap, bahkan kemudian expire, sementara mereka tetap setia bekerja bersama kita. Apa jadinya? Ya. Perusahaan ingin terus tumbuh, tapi SDM-nya, kompetensinya sudah expire ya. Maka tentu saja tinggal siap-siap bagi perusahaan tersebut untuk gulung tikar ya. Maka betul Bapak sekalian, tidak pernah ada kata ruginya melakukan investasi dalam bidang peningkatan kualitas SDM. Kita menyempurnakan, memperbaiki terus, meningkatkan terus kapasitas SDM kita ya. Selalu ada rumus untung dalam melakukan investasi dalam bidang peningkatan kualitas SDM ini. Apalagi kalau kemudian di belakang diikat dengan MOU antara kita dengan SDM tersebut ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga bahwa ternyata dari sebuah data yang dirilis dari World Bank bahwa faktor penentu keunggulan institusi dan organisasi, kota atau negara, kita perhatikan ada 4 faktor di sini. Proaktif dan inovasi, yang kedua adalah networking, yang ketiga adalah teknologi, dan keempat adalah sumber daya alam. Dan ternyata sumber daya alam kecil sekali sumbangsinya terhadap penentu keunggulan sebuah institusi. Dan ternyata 90% dari itu adalah peran SDM yang luar biasa ya. Proaktivitas, inovasi, networkingnya, jejaringnya, dan teknologi yang mereka gunakan, itu yang perannya sangat dahsyat untuk menentukan kualitas atau keunggulan sebuah institusi saat ini ya. Baik Bapak sekalian, maka saya ucapkan selamat atas semangat belajar yang luar biasa Bapak Ibu, walaupun dalam keadaan work from home, dalam keadaan kita di lockdown seperti ini, tapi tetap mau terus belajar, mau terus meningkatkan kapasitas kita. Ini patut diacungkan ucapan selamat, karena kita yakin yang namanya belajar itu adalah kebutuhan seumur hidup bagi kita, untuk terus mengupgrade supaya tidak ada yang expire dari kompetensi yang kita miliki ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini contoh orang-orang yang luar biasa semangat untuk terus mengupgrade kemampuannya ya. Perhatikan, ini wisudawati tertua di Indonesia. Coba dilihat wajahnya. Ini foto beliau saat di wisuda. Mungkin Bapak Ibu bisa menebak berapa usianya ya. Nah, beliau saat di wisuda ternyata pada usia 83 tahun. Ibu Siti Maryam Salahuddin ya. Bayangkan, usia 83 tahun beliau masih mau kuliah lagi ya. Dan beliau ini meraih gelar doktor di bidang filologi tentang naskah-naskah kuno di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Sementara domisili beliau itu di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, di Pulau Sumbawanya. Umur yang sudah sepuh, jarak yang jauh tidak menjadi kendala buat beliau untuk terus mengupgrade kompetensinya, mengupgrade kapasitasnya terus ya. Salut luar biasa atas semangat dari Ibu Siti Maryam Salahuddin ini ya. Satu lagi juga contohnya adalah ini wisudawan tertua kalian tadi, ibu-ibu, ini bapak-bapak. Ini foto beliau saat wisuda
Mungkin Bapak Ibu bisa menebak berapa usia kakek kita ini, ya. Ini beliau namanya Pak Herman Ciknang, meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum pada usia 91 tahun 7 bulan. Bayangkan, usia yang sudah sangat sepuh, tapi tidak menjadi kendala buat beliau untuk terus belajar lagi. Dan di sini beliau ungkap apa alasannya, umur segini kok masih mau belajar lagi, ya. Ini kata beliau, saya tidak bisa berhenti mencari ilmu. Nah, jadi buat beliau mencari ilmu, meningkatkan kapasitas adalah hobi buat beliau, bukan sekedar kewajiban tapi sudah hobi. Ditambah profesinya sebagai seorang dosen, ya. Nah, ini sebagai seorang dosen wajib untuk menambah ilmu, dan untuk dituangkan kembali pada para mahasiswa. Dan meskipun sudah tua jangan lupa belajar. Jadi itu, jangan sampai ilmu yang dia miliki kompetensinya itu expire. Nah, kita tahu obat kalau expire diberikan pada pasien bukannya mengobati, malah mungkin malah meracuni, ya. Ini dia, walaupun sudah tua tidak ingin ilmunya expire, tidak ingin kompetensinya sudah kadaluarsa, maka dia terus upgrade ilmunya walaupun harus belajar dalam jarak yang cukup jauh. Dan kita lihat di sini rupanya beliau sama-sama dari Universitas Padjadjaran Bandung, sementara domisili kaki kita ini adalah di Pulau Belitung, ya. Umur sepuh, jarak jauh bukan kendala selama masih ada keinginan kuat untuk terus mengupgrade kemampuan kita, ya. Manjada wajada, when there is will there is a way. Dimana punya keinginan, punya kemauan, di situ akan tersedia jalannya, ya. Bapak sekalian, menarik sekali memang berbicara tentang terus meningkatkan kapasitas diri kita, kapasitas, kompetensi, keilmuan kita, ya. Saya sempat ikut sebuah forum bersama Profesor Arif Rahman Hakim. Waktu itu beliau di hadapan sekitar 200 orang guru-guru, beliau menyampaikan pesan singkat pada kami, singkat tapi pedas. Nah, ini pesan beliau, kalau sang guru berhenti belajar, maka silahkan berhenti mengajar, ya. Sekali lagi, kalau sang guru berhenti belajar, maka silahkan berhenti mengajar, ya. Singkat pesan beliau, tapi pedas sekali telinga kami, ya. Tapi setelah itu baru beliau jelaskan makna dari pesan beliau ini, bahwa ternyata memang sekarang ini namanya pintu-pintu ilmu semakin banyak. Kalau dulu mungkin hanya guru saja pintu ilmunya, tapi sekarang yang tersedia begitu banyak pintu ilmu ini. Nah, kalau kita sebagai guru yang formal, lalu kemudian expire ilmunya sudah kita sampaikan, metodologinya sudah usang, tidak menarik buat para peserta didik, tentu saja mereka akan lebih menarik memasuki pintu-pintu lain yang sekarang luar biasa canggihnya, ya. Lebih update ilmunya, metodologinya lebih interaktif, sangat menarik, ya. Nah, inilah, jadi terus terang ini tantangan buat kita semua untuk mau terus meningkatkan kapasitas diri kita, menyempurnakan kemampuan kita agar kita bisa berkontribusi, bisa bermanfaat lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ini rumus, ya. Allah sudah memberikan kepada kita potensi, dan potensi ini punya dua peluang, bisa upgrade, bisa downgrade. Ketika potensi dimanja-manja, tidak ada tantangan, seorang meminta sesuatu dengan mudah mendapatkan apa yang dimintanya, maka potensinya akan turun level menjadi yang namanya adalah impotensi, ya. Tapi ketika sebuah potensi diberi tantangan, seseorang meminta sesuatu, dia harus berjuang, belajar untuk mendapatkannya, maka akan ditantang potensinya, berubah menjadi yang namanya kompetensi. Nah, ini yang ingin kita tantang pada diri kita, untuk terus menyempurnakan potensi yang Allah berikan pada kita, supaya berubah menjadi kompetensi, yang dengannya kita punya peluang untuk berkontribusi bagi orang-orang sekitar kita, ya. Perubahan adalah sebuah kemestian, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kita lihat, ini prototipe, bukan prototipe, ya, model kereta zaman dulu. Perlu energi banyak untuk menggerakkannya, tapi produktivitasnya terbatas. Sementara inilah perubahan yang terjadi, kereta-kereta cepat hari ini bentuk lebih slim, energi yang dipakai lebih efisien, tapi luar biasa kinerjanya sangat efektif, ya. Inilah perubahan yang terjadi, dan kita ingin ada perubahan dalam kapasitas kita dalam memberikan layanan buat orang lain, ya. Ini contoh sebuah tram yang ada di kota Berlin, kecepatannya hanya 60 km per jam karena harus berbagi jalan dengan kendaraan umum yang lain. Ini kereta saat ini yang tercepat di Indonesia dengan kecepatan 120 km per jam, ya. Kereta model Argo, ya, Argo Bromo, Argo Anggrek dan lain-lainnya, ya. Tapi negeri lain saat ini sudah punya teknologi yang lebih cepat yang sudah dipakai secara masif, ya. Ini antara Amsterdam ke Paris ada kereta Thalys dengan kecepatan 250 km per jam dan stabil dalam perjalanannya, ya. Dan kemudian Jepang punya yang lebih cepat lagi, yaitu Shinkansen dengan 360 km per jam, ya. Luar biasa peningkatan kecepatan. Ini dalam dunia transportasi kereta api itu yang terus orang perbaiki, kecepatan,
kenyamanan, kebersihan, ketepatan waktu, fasilitas wifi mungkin. Itulah fasilitas-fasilitas yang terus disediakan, terus didrive oleh sebuah kecepatan dengan tetap mengedepankan safety first. Ya, inilah ya. Tapi orang ingin terus berubah. Nah, kemudian ditemukan teknologi yang lebih baru lagi, maglev dengan kecepatan bisa mencapai 600 km per jam. Ya, ini luar biasa kecepatan. Tapi memang ada teknologi baru yang mereka pakai di sini. Kalau yang sebelumnya itu teknologi ada ban kereta dan ada rel, ya, sehingga antara ban kereta dengan rel terjadi pergesekan, itu yang akan membuat lebih lambat akhirnya. Tapi dalam teknologi yang dipakai teknologi magnet. Ya, kita tahu kalau magnet itu antara positif dan positif maka akan saling menolak. Teknologi itu yang dipakai dalam ini. Maka bantalan di bawah kereta ini adalah dipakai plat magnet, lalu kemudian di bawah kereta juga ada plat magnet. Dan ketika diaktifkan, keretanya akan sedikit terapung dari bantalan yang ada tadi. Dan ketika tombol power diaktifkan, dia akan melaju dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai 600 km per jam atau bahkan lebih saat ini. Ya, ini. Jadi mungkin pelajaran lain buat kita adalah kalau ingin kinerja kita lebih cepat secara tim, kurangi pergesekan di antara kita. Itu akan membuat lebih cepat kinerja kita. Ya. Baik Bapak sekalian, sebagai penutup untuk terus meningkatkan kemampuan kita, ini ada pesan dari Imam besar Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang terkenal dengan kitab-kitabnya. Beliau menyampaikan pesan buat kita untuk terus belajar, terus menyempurnakan kompetensi kita, kapasitas kita. Ya. Ini pesan beliau: bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ya. Sebuah pesan yang luar biasa. Ya. Memang belajar kembali, menyempurnakan kompetensi kita itu ya pasti penat, lelah, capek. Tapi kalau kita tidak mau belajar, jangan salahkan kalau kemudian keadaan menggilas kita. Tapi kalau kita mau terus belajar, mengupgrade kita akan leading di atas perubahan tadi. Kita akan bisa terus berkontribusi dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya buat kemasyarakatan, buat profesi kita, ketika kita punya kompetensi yang tetap up to date. Ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, mari terus belajar, mari terus perbaiki kompetensi kita, mari terus sempurnakan peningkatan kualitas kita, sehingga pada saatnya kita bisa memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia yang kita layani selama ini. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir atas perhatian yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.